Landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Nah, landasan yuridis sistem pendidikan nasional bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang cita-cita nasional mengenai pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Serta kita juga akan mempelajari tentang dasar, visi misi, fungsi, tujuan, dan strategi pendidikan nasional, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan. Tak lupa juga kita harus mempelajari hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara dan pemerintah, serta wajib belajar. And then, keep on watching! Cita-cita pendidikan mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Jika kita mengkaji alinea keempat pembukaan UUD 45, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, Pasal 31 ayat 3 UUD 45 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Eits, tunggu dulu. Sebelum pembahasan kita terlalu jauh, baiknya kita mengenal apa sih pendidikan itu. Jadi, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah kita mengenal pendidikan, ada baiknya kita juga mengenal tentang pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Jadi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Dasar dari pendidikan nasional itu didasarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tersurat dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantar sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selain ada visi pendidikan nasional, tentunya juga ada misi pendidikan nasional. Jadi, apa aja sih misi pendidikan nasional itu? Simak videonya ya. Setelah mempelajari tentang visi dan misi pendidikan nasional, kita juga harus tahu apa sih fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu. Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, serta berdasarkan visi dan misi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara, negara menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan jaminan tersebut, maka pemerintah mengadakan program wajib belajar. Nah, wajib belajar ini adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah. Hal ini terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selain itu, pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui jarak jauh. Hal ini termaktub pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pertama kita bahas mengenai pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Jalur pendidikan yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini contohnya adalah pendidikan anak usia dini, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lain-lain. Jalur pendidikan yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, sampai sini aja ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!